Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada ngapain? Sama Belum pada masuk semua ya? berusaha Bentar ya, siapkan bahan. Untuk mulai pertemuan kita hari ini supaya mendapat keberkahan, Pak Ketua tolong baca, tolong pimpin doa, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana, kita udah siap belajar? Udah? Coba sebelum belajar tolong semuanya dibereskan dulu, apa-apa yang tidak berkaitan tolong ditinggalkan. Coba tolong Pak Ketua tolong buang sampai keluar bentar. Oke, sambil nunggu Ketua kita absen sebentar ya. Ya Pak. Andi Maulana Pak. nggak datang ya? Kenapa dia? Sakit Pak. Sakit. Ada surat? Ada tadi. Surat ada ya. Sakit. Kemudian Rizky Maulana Nggak datang Pak. Nggak ada kabar. nggak ada kabar juga. Udah, ini dia sudah 3 kali nih nggak masuk. Gimana nih? Sementara kita sebentar lagi mau ujian. Tolong kabari ya. Siapa kawan dekatnya? Iya. Ya. Taufik ya. Ya. Nanti tolong kabari dia ya. Suruh dia kabari hubungi saya atau ketemu saya di rumah. Nanti tolong sampaikan karena kita sebentar lagi ujian, saya dia nantinya. Ya. Udah. Taufik. Ini Taufik ini udah sekali nih nggak masuk nih. Kemana kemarin? Kemarin kabar? Ada sakit Pak. Sakit ya. Ada nitip surat kemarin. Ada di teman nggak sempat. Paling kali tolong sampaikan kawan-kawannya karena Taufik ini ketua kelas ya. Lanjut. Jian. Saya Pak. Ini Jian aja selalu. Amel. Saya Pak. Kemarin katanya Amel minggu lalu sakit ya? Iya Pak. Sakit ya? Sakit apa? Sakit kepala. Sakit kepala. Kita hari ini lanjut ke pertemuan selanjutnya. Kelas ada ambilin fokus? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kenapa? Di ruang kantor, di ruang Pak Usman. Oh, lupa Pak. Ada salah. Oh ya. Udah kalau gitu saya kirim aja ya ke ketua kelas, nanti tolong dibagikan PPT hari ini, pembahasan hari ini ke kawan-kawan yang lain. Oke, saya kirim. Udah masuk? Udah ya? Kawan-kawan yang lain udah dapat? Udah Pak. Jian, Amil? Udah Pak. Udah ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang keamanan jaringan. Namun sebelum itu saya beringat pertemuan sebelumnya saya ada bagian tugas ya. Dan tugas tentang apa? Hacker. Tentang hacker dan cracking ya. Tugasnya apa itu? Ringkasan film. Ringkasan film. Oke, coba tolong siapa yang ada buat? Saya. Oh, Jian ada buat. Yang lain? Taufik? Nggak sempat Pak. Nggak sempat. Oke, baik, nanti saya juga nggak sempat ngisi nilai berarti ya. Ya, saya terima ya. Oke, Amel, Lupa Pak. kemana lupa? Lupa buat tugas. iya Pak. Berarti nanti saya juga lupa untuk ingat nilai akhirnya ya. Ya. Baik, silakan lihat.
Film Pak. Nggak usah, itu aja di situ. Ringkasan film Hacker 1995. Oke, lanjut. Jadi film Hacker ini adalah film klasik yang terbit tahun 1995 yang menceritakan tentang seorang peretas bernama Zero Four yang menciptakan virus komputer berbahaya ketika ia berumur 11 tahun. Virus tersebut menyebabkan bencana terbesar di pasar saham. Akibatnya, ia pun dilarang menyentuh komputer sampai berumur 18 tahun. Kejadian menarik pun terjadi ketika akhirnya larangan tersebut dicabut. Kira-kira dari film ini apa sih maksudnya dari film ini? Apa hal yang bisa dipetik dari film ini? Kira-kira ada yang tahu? Ian mungkin sendiri yang udah ringkas film ini. Ada? Taufik? Tahu maksudnya? Amel? Udah baca? Baik. Untuk maksud film ini nanti saya rasa ketika nanti di menjelang akhir nanti saya akan meringkas lagi maksud dari film ini apa. Jadi yang intinya film ini berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi kalau adik-adik semuanya, siswa-siswa semuanya itu bisa menalar kembali tentang materi yang akan kita sampaikan ya. Jadi sebenarnya materi kita itu cuma singkat antara itu tentang keamanan jaringan. Dalam hal ini itu ada pembahasan masalah hacking, kemudian ada cracking, kemudian juga nyangkut masalah HTTP atau HTTPS ya. Jadi masalah itu aja pembahasan kita kali ini. Nah, jadi silakan lihat kembali pada smartphone yang masing-masing materi PowerPoint sudah saya bagikan ya. Di situ materi yang pertama kita adalah tentang definisi jaringan komputer ya. Sebelumnya ada yang tahu tentang jaringan komputer atau sudah membaca tentang definisi dari what is the definition of jaringan komputer? Sudah? Belum ya? Nah, jadi definisi jaringan komputer ya, jadi itu merupakan gabungan dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung, terkoneksi. Terkoneksi bisa jadi dia menggunakan kabel atau nirkabel tanpa kabel, yang mana fungsinya untuk mentransfer data. Itu dia. Jadi bayangkan kalau misalkan kita yang ada di Aceh sendiri dengan rekan-rekan kita mungkin yang ada di Jawa, mungkin yang ada di Malaysia dan lain sebagainya, kan nggak mungkin juga kita harus menggunakan sifat transfer data yang zaman gitu. Misalkan mengirim surat, ya kan, kirim surat melalui jalur darat, kita kirim surat sekarang, bulan depan baru sampai, bulan depan baru dibaca dan akhirnya dibalas, menunggu lagi bulan depan. Ya, sebulan mengirim surat, sebulan lagi menerima surat, artinya 2 bulan kita butuh waktu. Namun dengan adanya perkembangan zaman ya, jadi seiring perkembangan zaman, komputer itu bisa membantu kita untuk mentransfer data, mengirim kabar dan lain sebagainya. Selanjutnya definisi sistem keamanan jaringan ya. Kalau tadi kita sudah membahas masalah jaringan komputer, sekarang kita akan membahas masalah sistem keamanan jaringan. Ya, jadi fungsinya apa? Sistem keamanan jaringan yaitu suatu proses yang mengidentifikasi ya dan mencegah penggunaan ilegal. Artinya di dunia maya atau komputer itu ada yang namanya pencuri dan ada yang namanya pemilik. Nah, pemilik contoh misalkan Jihan punya HP sendiri, ya kan? Jihan ini pemilik HP itu, tapi sama si Amel nyuri datanya, nyuri data Jihan. Gimana caranya? Kalau misalkan kita secara dunia yang real sekarang itu adalah Amel harus mengambil HP Jihan, baru bisa ngambil isi di dalamnya, kan begitu. Namun dalam hal ini di dunia maya semua itu bisa dilakukan tanpa adanya interaksi langsung. Nah,
Gimana caranya? Itu dia berikut penjelasannya. Nah, jadi keamanan jaringan ini perlu untuk membackup data kita. Misalkan kita menggunakan suatu aplikasi untuk pengamanan data, misalkan juga antivirus dan sebagainya. Tujuannya jelas untuk mengantisipasi resiko jaringan, resiko ancaman, kehilangan data, kehilangan gambar dan sebagainya. Itu tujuan untuk daripada keamanan jaringan. Jadi antara kita di dunia yang real nyata sekarang ini dan dunia maya itu sama, cuman sifatnya atau skalanya dan waktunya itu berbeda. Artinya di dunia maya itu lebih cepat. Kemudian materi selanjutnya tentang jenis gangguan keamanan jaringan. Ya, banyak sekali gangguan jaringan yang sifatnya itu bisa sekarang juga kita lagi duduk di sini, tapi di luar sana mereka juga bisa mencuri data. Contoh misalkan dari nomor HP aja kan, misalkan nanti yang sering kali mungkin kita dengar dari televisi dan sebagainya. Di sana nanti misalnya di Jawa ada korban pencurian uang di rekening bank. Gara-gara apa? Gara-gara ditelepon, diidentifikasi nama ibu ini tanggal lahir, oh iya benar-benar, rupanya kemudian hilang, uangnya hilang semuanya. Nah, itu juga menjadi sebuah gangguan jaringan, gangguan keamanan jaringan. Ya, dengan mungkin triknya beda gitu, caranya beda, tapi intinya semua sama. Yaitu ada beberapa jenis gangguan jaringan. Yang pertama adalah cracking, yaitu perusakan pada infrastruktur jaringan komputer yang sudah ada, namun sifatnya ini bahaya karena dia bukan saja nyuri, tapi juga menghilangkan gitu. Ya kan? Contoh misalkan kayak orang udah ngambil tas kita, kasus pembunuhan misalnya, orang udah nyuri kemudian dibunuh lagi korbannya, kan lebih bahaya. Kan bahaya, udah harta hilang, nyawa juga hilang gitu, melayang. Kemudian yang kedua adalah carding, ya ini istilah dalam jaringan komputer. Itu pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang. Contoh misalkan kayak tadi card. Ini intinya card ya, carding. Ya. Jadi dengan mereka ini pencurinya itu dengan identifikasi aja. Nama ibu Tika benar, ibu lahir di mana, di Banda Aceh benar, tanggal sekian benar, alamat sekian benar, semuanya benar, nama bapak ibu dan sebagainya. Akhirnya verifikasi aja ke calon korban. Kalau misalkan semua benar dijawab, langsung semenit kemudian langsung hilang gitu. Jadi ini juga yang menjadi bentuk sebuah kejahatan atau crime ya, yang berbasis dunia maya. Kemudian selanjutnya ada deface, yaitu perubahan terhadap bentuk atau tampilan website. Ya, seringkali website ini juga menjadi atau dipalsukan lah, artinya dirubah-rubah bentuknya. Kemudian terakhir ada namanya phishing, pemalsuan data resmi. Misalkan kayak contoh sekarang lagi heboh tuh, ada seorang siswa masih pelajar, sekitar anak umur SMP gitu, dia itu merubah bentuk website dari NASA itu sendiri. Sekarang jadi heboh tuh, sekarang masih menjadi trending topik. Dimana dia belajar, ya belajar gampang di dunia maya, dia dapat informasi di dunia maya, dia belajar sendiri dan akhirnya dia bisa merubah. Tapi dalam hal ini dia bukan memasukkan data, dia cuma lihat bug mana yang bisa dimasukin. Contoh misalkan kayak misalkan rumah kita nih, kita tinggal dalam rumah, ya kan? Nah, kan ada atap itu, ya kan? Jadi sifatnya sama. Yang anak itu lakukan dengan sifat rumah ini sama. Misalkan rumah kita itu kan ada atapnya bolong-bolong. Ketika hujan maka akan tembus, ya kan, curah hujannya akan tembus masuk ke dalam. Nah, sifat anak ini juga sama. Dia mencari celah di mana ada lubang-lubang yang bisa dia masuki. Nah, ketika dia masuk ke dalam situs NASA, dia juga seperti itu. Jadi intinya dia nggak mencuri data, tapi dia mencari kelemahan dari situs itu dan akhirnya melaporkan. Tujuannya baik ya. Kemudian selanjutnya ada macam-macam sistem keamanan jaringan. Ya, yang nyata silakan nyata, tapi jangan tidur. Macam-macam sistem keamanan jaringan. Itu yang pertama ada VPN. Ya, ini yaitu jaringan komputer lokal yang dapat terhubung melalui jaringan
melalui media jaringan. Ya. Fungsinya itu untuk dapat berkomunikasi yang aman melalui internet. Ya. VPN ini banyak sekali, yang intinya untuk keamanan jaringan. Kemudian autentikasi. Ya, autentikasi itu proses pengenalan peralatan, sistem operasi, aplikasi dan sebagainya. Contoh misalkan kalau misalkan kita ketika login ke aplikasi, mungkin sekarang yang familiar sekarang adalah Instagram, ya kan? Ketika misalkan kita autentikasi itu istilahnya verifikasi kembali, masuk kembali. Jadi ibaratnya rumah ada pintu, ibarat rumah ada kunci. Pintu itu ada kunci. Jadi ketika kita masuk rumah, kita kunci rumah. Ketika kita keluar rumah, kita juga keluar kunci rumah gitu. Jadi ketika kita masuk ke Instagram, kita perlu masuk ke pintunya dulu, buka kuncinya, baru kita bisa masuk. Nah, jadi masukkan username, masukkan password, baru kita bisa masuk ke itu. Jadi fungsinya adalah supaya datanya itu benar-benar aman gitu, supaya akun Instagram kalian itu bisa aman gitu. Artinya kalian lah pemiliknya. Kalau misalkan bukan pemiliknya, ya siapanya lah yang bisa masuk gitu. Selanjutnya ada DMZ, yaitu Demilitarized Zone, yaitu fungsinya untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker. Biasanya ini digunakan oleh instansi tertentu, ya, karena kan melihat seberapa seberapa bahayanya kalau misalkan suatu sistem itu nggak dilindungi, misalkan kayak sistem militer, ya kan, peralatan mereka juga jaringan-jaringan mereka. Maka kalau misalkan kita lihat sekarang, ketika misalkan ada pelatihan militer, ya kan, mereka bawa peralatan sendiri, mereka bawa perangkat jaringan sendiri, supaya apa? Supaya data mereka aman, supaya mereka tuh nggak diserang oleh hacker. Kemudian terakhir adalah enkripsi. Ya, ini enkripsi ini sangat kental dengan mungkin aplikasi yang sekarang familiar, itu adalah WhatsApp. Ya. Jadi kalau misalkan kalian baca, misalkan chatting pertama dengan seorang, dengan chatting pertama sekali, kan chatnya masih kosong. Nah, belum ada pesan apapun yang kalian kirim, atau misalkan si dia kirim ke kalian. Nah, itu di atasnya itu pasti ada tulisan enkripsi. Enkripsi end to end. Ya. Fungsinya apa? Jadi enkripsi itu saya misalkan seperti gini. Misalkan ada kata-kata, oke? Coba kasih satu contoh nama binatang. Ayam. Ayam, jangan yang panjang aja, yang panjang. Kalajengking. Kalajengking, oke. Kalajengking ya. Kalajengking. Nah, ini namanya, ini masih penulisan verbal yang baik, ya kan? Ketika dienkripsi, maka dia bisa terbalik-balik. Ini ada huruf berapa? 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Dibalik-balik nanti. Misalkan K Kal E J G K N I G N. Nah, kalau begini bisa nggak kalian baca? Nggak bisa ya. Jadi apa? Jadi sebenarnya enkripsi itu apa? Enkripsi itu merubah dari bentuk yang bisa dibaca ke bentuk yang nggak bisa dibaca. Jadi supaya apa? Supaya data kalian itu aman. Makanya dari aplikasi-aplikasi yang lain, WhatsApp itu menjadi sebuah aplikasi yang aman gitu. Aman dalam hal keamanan data kita tidak terbaca oleh orang lain. Termasuk juga di dalamnya bukan bersifat chat saja, tapi termasuk juga pesan suara, telepon dan sebagainya. Jadi supaya data kita itu nggak bisa dibajak sama orang lain. Nah, ini contohnya, misalkan dari kalajengking ke dienkripsi menjadi apalah bentuknya. Sama juga seperti misalkan kayak kita itu foto slogan ketika kita masuk WhatsApp web, kan dulu kan ada tuh barcode. Nah, barcode itu juga menjadi sebuah enkripsi. Contoh enkripsi yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita baca nggak bisa baca, tapi sistem lain kan bisa bacanya. Oke, jelas? Pembahasan materi kita yang lain tuh, pembahasan materi yang lain itu ada tips keamanan jaringan, ya, supaya jaringan kita tuh aman, data kita nggak dicuri. Maka lakukan hal berikut. Yang pertama,
yaitu pasang antivirus ya, yaitu memang wajib. Kalau misalkan biasa antivirus itu kita pasang biasa untuk laptop atau PC ya. Kalau misalkan untuk HP, saya rasa di semua HP udah ada antivirus ya kan, misalkan kayak pembuangan bak sampah dan sebagainya, kemudian juga di dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan di laptop biasanya ada yang memiliki bawaan APK bawaan, dan juga ada juga yang APK yang perlu download kembali, misalkan kayak Semanda dan sebagainya. Kemudian yang kedua, update komputer Anda secara rutin. Artinya ketika misalkan Android kita, misalkan handphone kita, smartphone kita perlu update tentang suatu aplikasi atau pembaruan dari sistem, maka coba diupdate aja. Supaya apa? Supaya keamanan kita menjadi lebih terjamin gitu. Jadi mereka kan perlu pembaruan tuh kita bisa lihat deskripsinya apa sih yang baru, misalkan dari segi tampilan dan dari segi keamanan dan sebagainya. Itu mereka memiliki detail tentang deskripsi apa yang pembaruan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, jangan sembarang buka website yang tidak jelas. Misal contoh, saya sendiri seringkali mendapatkan pesan, mungkin kalian juga atau mungkin rekan-rekan kalian, selamat Anda mendapatkan uang ya kan 100 juta rupiah dari hadiah Telkomsel, Anda menjadi pemenang ketiga. Silahkan klik link berikut ini untuk konfirmasi seperti itu. Ketika kita coba klik, benar memang tampilannya seperti Telkomsel, dapat juara 3, nomor kita ada sekian, tapi nggak ada nama kita, tapi nomor kita yang terbaca. Nah, link website seperti itu sebenarnya ada virus yang dimasukkan. Ketika kita tekan sekali, mungkin kita nggak tahu jumlah virusnya berapa, ya kan? Contoh misalkan kayak kita megang sesuatu, emang kita bisa lihat jumlah virus yang di tempat yang kita pegang, kan? Enggak. Nah juga seperti itu, link website itu sebenarnya berbahaya, ada virusnya. Ketika kita buka, udah pasti kita, misalkan nanti kedepannya tiba-tiba laptop kita atau HP kita mati dan sebagainya. Next, kemudian selanjutnya juga berhati-hati saat mengunduh file dari internet. Biasanya dapat malware di dalamnya. Malware itu ya virus. Jadi ya tetap hati-hati. Kemudian jangan menggunakan flash ke sembarang komputer. Ya, ini sama seperti penggunaan barang secara bersama-sama. Ya, apapun bentuknya itu. Flash juga sama. Ketika misalkan kita flash kita yang awalnya aman, tapi ketika kita masukkan ke komputer orang yang mungkin berbahaya, mungkin kita nggak tahu apa di dalamnya, itu bisa jadi bervirus. Jadi antara pot itu lubang colokan yang tempat masuk flash itu dengan flash kita itu bisa jadi antara keduanya itu bisa jadi ada virus. Tapi intinya berhati-hati, jangan selalu meminjamkan flashnya atau ke siapa, intinya tetap berhati-hati. Kemudian yang terakhir, jangan terlalu sering memakai sistem network umum, misalkan seperti wifi ya. Kecuali wifi rumah sendiri ya, itu beda ya kan. Jadi misalkan kalian ini misalkan lagi buat tugas ya kan di tempat umum, nah itu nggak perlu pakai, sebenarnya kalau misalkan penggunaan data nggak begitu besar, nggak perlu pakai wifi orang, pakai aja data sendiri. Supaya apa? Karena di dalam nanti kita kita menggunakan wifi orang, itu akan terbaca data kita, bug kita juga akan terbaca gitu. Jadi lebih baik pakai sendiri. Contoh misalkan nanti apa namanya di sini ada warkop depan ini, di dekat sekolah kita ini ada warkop apa? Oh Bang Din. Oke. Misalkan Bang Din wifi ID ya, wifi ID login, kemudian login, ada username, kemudian ada password. Setelah kita ngisi kedua ini, username dan password, nanti kan ada jeda tuh ketika dia bakal masuk ke loginnya berhasil. Ada proses, ada loadingnya.
disitulah data kita bisa dicuri dalam jangka waktu yang sebenarnya minim. Tapi itulah kembali lagi bahwasanya dunia maya ini lebih bahaya. Kejahatan crime yang ada di dunia maya ini lebih bahaya daripada di dunia nyata. Maka kalau misalkan ketika kejahatan ini yang seperti ini itu lebih ditakuti daripada kejahatan yang nyata gitu. Mungkin segitu aja presentasi saya memaparkan materi pertemuan kali ini. Silakan kalau misalkan ada yang kurang jelas silakan bertanya. Gimana? Menurut saya Pak, Oke, Amel silakan. saya mau nanya perbedaan hacking sama cracking itu gimana Pak? Perbedaan dari segi apa nih? Dari segi apa pengertiannya? Dari segi pengertiannya. Oke, silakan. Saya lemparkan dulu ya ke kawan-kawan yang lainnya. Silakan ada yang jawab. Pak, saya ingin jawab. Oke, silakan Tobi. Kalau hacking itu adalah kita akan memasuki sesuatu jaringan dengan maksud yang baik. Kalau cracking sama prinsipnya seperti hacking. Namun cracking cenderung tidak baik. Cracking mengambil data orang lain. Oke. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih. Taufik. Yang lain ada? Jian? Enggak Pak. Enggak ya? Oke. Bentar ya. Oke, jadi pembahasan kita sebenarnya ringkas tentang pembahasan tentang cracking, hacking, dan sebenarnya nggak jauh-jauh dengan HTTPS tentang keamanan jaringan. Jadi jawabannya sudah benar ya. Jadi Amel bertanya tentang hacking dan cracking, apa sih bedanya? Kalau orang yang melakukannya tingkat tambah ujung-ujungnya dia R. Hacking berarti hacker, cracking berarti cracker. Nah, jadi hacking itu suatu perbuatan yang masuk ke sistem, namun dia enggak menghilangkan data, dia enggak rusak data. Artinya dia baik, dia penolong mas. Sama seperti tadi rumah yang gentengnya bocor, dia memperbaiki. Dia lihat di mana sih ada genteng yang bocor, dia cari ke atas, ke atap, dia naik ke atap, dia cari di mana genteng yang bocor. Tapi kalau misalkan cracking, dia udah masuk ke sistem, dia nyuri data dan bahkan dia juga menghilangkan data. Artinya dia ini penjahat di dunia maya. Nah, kita flashback kembali ke di awal tadi pertemuan tentang cerita dari film apa tadi? Siapa tadi yang cerita? Saya. Oh ya, tentang film apa? The Film is Called. Itu yang cerita tahun 1995 filmnya. Nah, jadi pembahasannya kenapa saya suruh baca kalian tentang film itu, review dari film itu karena pembahasan tentang hacking dan cracking. Jadi kita bisa bedakan ya. Kalau di situ kan tadi katanya ada anak yang usianya di bawah umur, dia curi data dan sebagainya ya. Akhirnya dia mendapat kecaman kan? Kecaman apa? Dilarang menyentuh komputer sampai berumur 18 tahun. Nah, itu mungkin dilarangnya itu mungkin dari keluarganya kan, seperti itu kan. Artinya perbuatan seperti dia tadi itu sebenarnya berbahaya. Kalau misalkan kita kalau misalkan kita berbuat untuk keluarga sendiri. Tapi bagaimana kalau misalkan kita berbuat ke orang lain? Artinya orang nggak akan mungkin maafkan. Bahkan kita bisa jadi dihukum mati seperti itu. Banyak sekali contohnya yang mungkin bisa kita ini. Nah, terakhir kita ada pembahasan HTTPS dan HTTP. Itu juga berkaitan mungkin juga untuk keamanan data. Kalian ada pakai email apa? Email Gmail, Yahoo Mail, atau seperti apa? Gmail, oke. Gmail. Ya, ini dua berkaitan HTTPS dan HTTP, kemudian juga Gmail. Nah,
Ketika misalkan kalian buka satu aplikasi, lebih bagus mensinkronkan dengan akun Gmail. Akun Gmail itu lebih aman datanya, dia lebih benar-benar menyimpan data, keamanan data kita lebih terjamin. Nah, terkait dengan HTTP dan HTTPS ini merupakan link ya. Misalkan kita buka apa, misalkan kita mencari apa, baju kuku baru misalnya, kita search di Google, kita cari. Ketika kita udah searching, kan udah ketemu tuh halamannya kan, kita klik salah satunya, linknya, kita buka. Nah, carinya itu ada di kolom atas. Kita bukanya, oh ini sebenarnya HTTP atau HTTPS. Nah, sedangkan yang di antara kedua ini yang teraman adalah yang ujungnya ada S, HTTPS, kedua //, kemudian nama linknya. Nah, ini juga menjadi salah satu trik ya untuk supaya data kita lebih aman. Oke, gimana, jelas? Jelas Pak. Amel? Jelas Pak. Oke, terakhir ada satu pertanyaan lagi mungkin dari siapa? Ada yang bertanya? Enggak? Topik? Sudah jelas ya? Baik, untuk terakhir menyudahi pertemuan kita, boleh satu orang untuk review sedikit tentang pertemuan kita hari ini, dari materi hari ini. Silakan. Siapa? Silakan. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, saya akan membagikan lembar kerja, kuis ya, ini kuis buat dikerjakan sekarang. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ketua, tolong bagikan sebentar. 3 orang yang berhadir ya. Iya Pak. Silakan diisi nama identitas yang benar. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Dilarang menyuntik ya. Waktunya 1 menit lagi. Oke, sudah habis. Silakan ketua dikumpulkan. Oke, sudah habis ini kuis kita. Sudah habis ya, mata kuliah pelajaran tadi sudah habis dikumpulkan. Ini nanti hasilnya minggu depan saya bagikan. Dan sekian pada pertemuan kita hari ini. Jadi tolong dihapus sebentar ya. Iya ya. Sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
duluan ya. Ya, Pak.